Oke, langsung aja kita bahas. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kalian pernah kepikiran nggak sih siapa penyihir di balik layar teknologi yang tiap hari kita pakai? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis rahasia di balik machine learning atau pembelajaran mesin. Kita bakal bikin topik ini super jelas, to the point, dan pastinya gampang banget dipahami. Coba bayangin deh, gimana caranya Google Translate bisa nerjemahin ratusan bahasa secara akurat cuma dalam hitungan detik? Kayaknya itu udah jadi keajaiban modern yang sering banget kita anggap remeh kan? Atau gini, gimana ceritanya Spotify tahu persis lagu apa yang bakal kalian suka, padahal kalian tuh belum pernah dengar lagunya sama sekali? Dan yang paling gila, gimana bisa mobil nyetir sendiri, bermanuver di jalan tol yang macet, tanpa ada manusia yang pegang setir? Nah, satu jawaban luar biasa buat semua keajaiban modern ini tuh cuma satu, machine learning. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pergeseran paradigma antara aturan manual versus pengalaman. Nah, ini bener-bener ngejelasin kenapa cara lama itu udah nggak relevan lagi dibandingin sama kejeniusan era baru. Dulu tuh simpel banget. Programmer nulis aturan secara manual. Kalau A, maka B. Tapi coba bayangin, kalian harus nulis buku aturan setebal 1.000 halaman cuma buat ngajarin komputer bedain mana kucing, mana anjing. Ya pasti gagal, karena dunia nyata tuh terlalu kompleks. Disinilah letak revolusi machine learning. Daripada nulis aturan satu-satu, mending kita kasih aja 100.000 foto kucing dan anjing, terus biarin sistemnya belajar sendiri dari pengalaman tersebut. Lanjut ke bagian kedua, 3 jenis machine learning, atau kita sebut aja 3 rasa utamanya. Rasa yang pertama itu supervised learning, atau pembelajaran terawasi. Ini metode yang paling sering dipakai. Jadi sistem dilatih pakai data yang udah dikasih label sama manusia. Ya, ibarat ribuan email yang udah ditandain secara spesifik sebagai spam atau bukan spam. Sistem ini tuh yang jadi tenaga penggerak di balik banyak hal, mulai dari ngerapiin inbox kalian, nebak harga rumah, sampai ngebantu mendiagnosis penyakit mematikan dari foto medis. Nah, rasa yang kedua adalah unsupervised learning, alias pembelajaran tanpa pengawasan. Di sini, kita cuma ngasih sistem data mentah tanpa label sama sekali, terus nyuruh dia nyari struktur dan pola tersembunyi sendiri. Tanpa bantuan manusia buat ngasih label, sistem ini ternyata brilian banget buat ngelompokin pelanggan, ngedeteksi anomali yang mencurigakan, dan menjalankan mesin rekomendasi canggih yang tiap hari kita klik. Terus yang ketiga, reinforcement learning, atau pembelajaran penguatan. Coba perhatiin deh gimana metode yang berhasil kita buat dengan sangat bagus, ini meniru cara manusia belajar dengan sempurna. Sistem ini benar-benar belajar murni lewat trial and error. Dia bakal dapat semacam hadiah kalau tindakannya benar, dan dapat penalti kalau dia salah langkah. Ini metode luar biasa di balik kecerdasan buatan yang jago main game, kontrol robotika canggih, dan pastinya mobil otonom yang kita bahas di awal tadi. Sekarang kita pindah ke bagian ketiga. Mekanisme sistem, membangun otak. Yuk kita lihat gimana proses ini dibangun selangkah demi selangkah. Semuanya mulai dari fase pertama, kumpulin data. Jumlah data yang super besar ini ibarat bahan bakar utama buat algoritmanya. Terus masuk fase 2, siapin data. Karena ya, data mentah tuh biasanya berantakan banget. Lanjut fase 3, latih modelnya. Fase 4, evaluasi, buat ngetes seberapa akurat tebakannya. Dan terakhir, fase 5, deployment, di mana model canggih ini dilepas ke dunia nyata buat mecahin masalah kita sehari-hari. Bagian keempat, machine learning itu ada di mana-mana. Waktu HP kalian kebuka otomatis karena ngenalin wajah kalian, itu machine learning. Waktu kalian ngetik pesan terus muncul tebakan kata berikutnya, itu machine learning. Waktu Netflix ngasih rekomendasi film akhir pekan, machine learning juga. Dari bank yang langsung ngeblokir transaksi aneh di kartu kalian, Google Maps yang bisa nebak jam berapa kalian sampai filter-filter lucu di Instagram. Kehadirannya tuh masif banget, ada di mana-mana, dan bentar lagi ini bakal merevolusi industri kesehatan, pertanian, dan bahkan dunia hukum. Fakta ini bawa kita pada satu pemikiran yang super penting. Paham soal teknologi ini tuh bukan cuma buat hobi-hobian aja. Pemahaman dasar tentang gimana mesin belajar adalah literasi baru yang dibutuhin semua orang. Lewat literasi ini, kalian nggak cuma jadi penikmat pasif. Kalian bisa jadi orang yang sadar penuh, yang punya potensi besar buat jadi pencipta di masa depan yang serba otomatis ini. Sebagai penutup dari penjelasan kita hari ini, saya pengen kalian mikirin satu hal deh. Aplikasi berbasis machine learning, mana yang paling sering kalian pakai tiap hari, tanpa kalian sadari sebelumnya? Coba pikirin, seberapa cerdas sistem di balik aplikasi itu pas kalian pakai lagi nanti. Teruslah penasaran, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.